Hai sobat. Pada suatu hari, Somat dan Samit sedang jalan-jalan. Tiba-tiba bertemu dengan vampir. Tapi kok Samit tidak bisa melihat vampirnya ya? Apa mungkin itu cuma hayalan Somat aja? Bukan, itu cuma iklan. Itu bukan iklan. Bodoh, ini bukan sinetron. Kurang ajar kamu. Saya cuma ikut ngomong. Daripada ngomong asal-asalan mending kita cari tahu aja yuk. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita ingatkan lagi ke kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Let's go. Mari ke video yang pertama. Eksistensi hantu. Hingga saat ini masih banyak yang mempercayai hantu atau makhluk halus. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mengalami pengalaman secara langsung dengan makhluk ini. Bapak Antropologi Indonesia, Kunjaraningrat, dalam buku berjudul Beberapa Pokok Antropologi Sosial Manusia, menjelaskan beberapa orang percaya mengenai makhluk halus karena ingin mencari jawaban atau pelarian dari sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia memiliki beberapa dugaan terkait hal seperti manusia mengalami ketakutan akan masa krisis dalam hidup, yakin pada gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akal, atau percaya adanya kekuatan sakti di alam semesta. Melakukan penelitian soal hantu masih menjadi kesulitan secara ilmiah. Saat sosiolog Denise dan Michelle Waskul mewawancarai penulis buku Ghostly Encounter, The Hauntings of Everyday Life yang terbit tahun 2016, mereka menemukan bahwa banyak orang yang terlibat di dalamnya tidak yakin mereka benar-benar bertemu hantu atau melihat wujud yang menyerupai gambaran konvensional tentang hantu. Video yang kedua. Pandangan sains mengenai hantu. Bagian tersulit dalam penelitian hantu adalah tidak adanya patokan atau definisi yang disepakati bersama tentang apa itu hantu. Ada yang percaya bahwa hantu adalah roh mati yang tersesat dalam perjalanan ke alam lain. Dan ada juga yang mengklaim bahwa hantu adalah entitas telepati yang diproyeksikan dari pikiran kita. Jika hantu ada dan dapat dideteksi atau direkam secara ilmiah, maka perlu bukti kuat untuk membuktikannya. Meski begitu, para pemburu hantu yakin teori fisika yang diungkap Albert Einstein dapat mendukung keberadaan hantu. Jadi apa yang terjadi jika manusia mati? Energi itu tidak dapat dihancurkan, tetapi menurut Einstein berubah ke bentuk lain. Dan itu mungkin dimanifestasikan sebagai hantu. Namun, para ahli yang memahami fisika dasar menjelaskan energi yang dilepaskan makhluk hidup saat mati tidak berubah menjadi hantu tetapi ke lingkungan. Hal ini sama seperti pada organisme lain yang mati, energinya dilepaskan dalam bentuk panas dan tubuh dimakan hewan di dalam kubur, seperti cacing dan bakteri. Jika hantu itu nyata dan merupakan energi atau entitas yang belum diketahui, para ahli mengatakan keberadaan mereka akan sama seperti penemuan ilmiah lain yang dapat ditemukan dan diverifikasi melalui eksperimen terkontrol. Pada akhirnya, menceritakan tentang pengalaman mistis bukan tentang sesuatu yang perlu dibuktikan. Video yang ketiga. Hubungan waktu dengan hantu. Jika hantu merupakan salah satu substansi di alam, maka tidak dapat dilepaskan dari yang namanya waktu. Waktu dapat dijadikan sebagai sarana hantu untuk berinteraksi dengan dimensi manusia. Ada waktu-waktu tertentu menurut leluhur Jawa yang digunakan hantu untuk menampakkan wujudnya. Seperti, malam hari, antara jam 3 malam sampai terbit fajar. Hal itu karena pada saat itu dimensi alam gaib dengan alam manusia mengalami pergeseran energi antara kedua alam tersebut. Atau, waktu antara perpindahan siang menuju malam. Pada saat itu, terjadi pergeseran energi yang besar antara siang menuju ke malam. Hal itu membuat dunia gaib energinya hampir sama dengan saat di dunia manusia. Jadi di antara menjelang maghrib ini, pintu gerbang dunia gaib terbuka. Tetapi, tidak semua makhluk gaib itu bisa langsung masuk ke dunia manusia. Menurut pakar spiritual Mbah Yadi dari kanal YouTube Esa Production, ada beberapa alasan mengapa para makhluk gaib ini bisa memanfaatkan waktu tertentu untuk masuk ke dalam dunia kita. Mulai dari ketidakseimbangan energi antar dimensi manusia dengan dimensi makhluk gaib, dan alasan lainnya. Video keempat. Hantu dengan dimensi ruang. Perkembangan sebuah tempat tidak hanya bisa dilihat dari bangunan-bangunan, tapi juga dari yang tidak kasat mata, ujar Jerome dalam seminar di Institut Franchise de Indonesia, IFI, Jakarta. Ketika sebuah tempat berubah fungsi, hantu yang ada di sana dapat menjadi penanda dan membuat orang tak melupakannya. Misal,
Hantu terowongan Casablanca dan hantu apartemen di sekitar Casablanca membuat masyarakat ingat bahwa di jalan itu dulunya ada komplek makam besar. Keberadaan hantu juga memengaruhi perkembangan suatu tempat. Kita sering mendapat cerita keberadaan hantu di sebuah pohon, sungai, danau, dan lain-lain. Alam menjadi tempat tinggal mereka karena itu sedikit banyak memengaruhi perilaku kita terhadap alam. Keberadaan hantu di pohon dan tempat tertentu juga bisa melindungi pohon dan alam itu. Manusia tidak berani mengusik hantu dengan menebangnya. Keterkaitan hantu dengan suatu tempat juga ikut membawa berbagai situasi di sana, termasuk situasi sosial politik yang mempengaruhi suatu tempat. Hantu di sebuah mal di Jakarta Timur membuat siapapun mengingat peristiwa politik dan kerusuhan sosial di Jakarta pada tahun 1998. Hantu jembatan Ancol juga akan menggiring ingatan akan penjajahan Belanda di Indonesia. Begitu juga hantu-hantu di daerah kota tua tempat pejuang kemerdekaan dipenjara dan dieksekusi. Bijak dalam berperilaku dapat memberikan keharmonisan dan keselarasan di alam termasuk dengan yang tidak kasat mata. Itulah 4 fakta menarik mengenai hantu. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa dengan kami di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Tekan lonceng di bawah untuk mengetahui video-video terupdate dari kami.